sendirian di rumah malam ini. Tapi, kenapa ada yang mengetuk dari dalam? Kisah horor nyata bikin merinding. Selamat datang di channel Koridor Sunyi, tempat di mana cerita-cerita kelam dan misteri kehidupan nyata menjadi nyata di hadapanmu. Di sini, kami mengungkap kisah-kisah horor yang tak sekadar menyeramkan, tapi juga membuatmu bertanya, apakah kamu benar-benar sendirian malam ini? Pastikan lampumu menyala, karena kisah kali ini akan membuatmu berpikir dua kali untuk tinggal sendiri di rumah. Inilah Sendirian di Rumah Malam Ini. Malam itu sunyi, tidak ada suara kendaraan lewat. Hanya desiran angin yang menembus sela-sela jendela tua rumah peninggalan orang tuaku. Aku baru pindah seminggu lalu. Setelah bertahan-tahan, rumah ini kosong karena ayah dan ibu meninggal dalam kecelakaan. Katanya, rumah ini dulu sering terdengar suara aneh saat malam tiba. Tapi aku tidak percaya begitu saja. Aku pikir itu hanya imajinasi orang-orang kampung. Malam itu aku sendirian. Jam menunjukkan jam 23:47. Televisi sudah kumatikan. Lampu ruang tengah meredup. Dan suara jangkrik terdengar seperti nyanyian kesepian. Saat aku hendak naik ke kamar, terdengar ketukan pelan dari arah dapur. Tok, tok. Awalnya aku pikir mungkin tikus atau ranting jatuh. Tapi ketukan itu berulang 3 kali. Teratur, seperti seseorang yang menunggu dibukakan pintu. Aku menelan ludah. Perlahan, aku berjalan ke arah dapur sambil membawa senter. Ketika cahaya senter menyapu dinding, kulihat panci bergetar di rak. Tapi tidak ada siapapun di sana. Aku mendekat. Ketukan berhenti. Tapi tiba-tiba, dari arah lemari es, terdengar suara berbisik. Pelan sekali. Kamu pulang. Suaranya serak, seperti suara seseorang yang lama tidak bicara. Aku terpaku. Napasku memburu. Kubuka kulkas kosong, tapi embun di pintu kulkas membentuk tulisan samar. Kenapa kamu balik? Aku langsung menutupnya dan mundur perlahan. Suara dari arah ruang tamu kini terdengar. Suara kursi bergeser sendiri. Aku tahu, aku sendirian. Tidak mungkin ada orang lain, tapi langkah kaki terdengar jelas menuju arahku. Tap, tap. Aku berlari ke kamar, menutup pintu dan menguncinya. Kupadamkan lampu, berharap apapun itu pergi. Tapi saat semua sunyi, terdengar ketukan di pintu kamarku. Tok, tok, tok. Kali ini 3 kali, sama seperti tadi. Aku menahan napas, tidak menjawab. Tapi dari sela pintu, bayangan kaki terlihat gelap, diam, tapi nyata. Aku tidak berani bergerak. Lalu sesuatu terjatuh di depan pintu, seperti benda berat. Hening sejenak, lalu suara menyeret terdengar, perlahan, menjauh ke arah dapur. Setelah beberapa menit, aku memberanikan diri, membuka pintu. Di lantai kulihat bingkai foto keluarga yang tadinya tergantung di ruang tamu, kini tergeletak di depan pintu kamar. Kacanya retak, dan di dalamnya foto itu berubah. Wajahku di foto kini tersenyum dengan mata hitam legam. Sementara di belakangku, ada sosok kabur berdiri dengan kepala miring. Aku terjatuh mundur. Dari arah tangga, terdengar langkah kaki turun, pelan tapi pasti. Aku menatap ke sana dan kulihat bayangan tinggi, dengan rambut panjang, menutupi wajahnya berjalan menuruni tangga. Setiap langkahnya membuat lantai berderit. Aku mundur, tapi dia terus maju. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi aku tahu dia menatapku. Tubuhku kaku, seperti tidak bisa bergerak. Saat sosok itu berhenti, tepat di depan ruang tengah, dia mengangkat kepalanya perlahan. Matanya kosong, bibirnya terbuka lebar, seperti tersenyum. Tapi senyum itu terlalu lebar untuk wajah manusia. Kamu sudah lama ninggalin aku, katanya dengan suara seperti 2 orang berbicara bersamaan. Aku ingin lari, tapi tubuhku tak bisa digerakkan. Sosok itu berjalan ke arahku dan memegang bahuku, dingin sekali. Sekujur tubuhku seperti dibekukan. Saat aku mencoba berteriak, dia menempelkan jarinya ke bibirnya. Shh, jangan berisik, mereka bisa dengar.
Lalu dari arah belakangku, terdengar suara langkah-langkah lain. Banyak, seperti ada beberapa orang, berjalan bersamaan. Aku menoleh perlahan, dan kulihat banggan-bianggan hitam mulai keluar dari dinding. Wajah mereka tidak jelas, hanya bentuk tubuh samar dengan mata merah menyala. Mereka mengelilingiku. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan kecil. Dia balik. Dia balik. Aku berteriak sekuat tenaga, tapi suaraku tak keluar. Dunia terasa berputar. Ketika aku tersadar, aku sudah duduk di ruang tamu. Pintu depan terbuka lebar. Udara malam masuk membawa aroma tanah basah. Di tanganku ada lilin menyala. Padahal aku tidak menyalakannya. Di lantai depan pintu, kulihat jejak kaki basah masuk ke dalam rumah. Tapi hanya satu arah tidak. Ada jejak keluar. Aku mencoba menelpon tetangga, tapi ponselku mati total. Saat menatap jam dinding, jarumnya berhenti di angka 12 tepat. Lalu, suara tawa perempuan terdengar dari arah dapur. Aku menoleh cepat. Dan kulihat sosok perempuan bergaun putih berdiri di sana. Dengan rambut panjang, menutupi wajahnya. Tangannya memegang pisau. Dan darah menetes dari ujungnya. Kamu gak boleh ninggalin rumah ini lagi, katanya dengan nada pelan tapi tegas. Aku mundur, tapi langkahku terbatas. Saat aku jatuh, lampu rumah padam, gelap total. Hanya suara napasku yang terdengar. Lalu, bisikan itu kembali di telingaku. Sekarang giliranmu yang jaga. Setelah itu, semuanya hitam. Keesokan paginya, tetangga menemukan pintu rumahku terbuka. Lilin masih menyala di ruang tamu. Tapi aku tidak pernah ditemukan. Hanya ada tulisan di dinding dengan darah, dia sudah di rumah.